Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 49. Perkenalkan, nama saya Devani Nendi Orla Cantika, NPM 1915, dan partner saya Yupia Dwinar Ariska, NPM 19026. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Pensim. Di sini kami memakai studi kasus yaitu produksi coklat pada PT Kakao. Di sini yang pertama saya akan membuat causal loop diagram. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu aplikasi Pensim. Di sini terdapat initial time sama final time. Di sini initial time-nya diganti 2022 dan final time-nya yaitu 2027. Untuk time step-nya ini 1, jadi setiap satu tahun itu pengulangannya 1 kali. Lalu unit for time-nya di sini kita ganti year. Kalau sudah kita klik OK. Di sini untuk setiap variabelnya kita tentukan menggunakan variabel. Jadi, di sini pertama-tama kita akan buat pada hasil panen itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu luas lahan, lalu kesuburan tanah, lalu pemberian pupuk, dan ini adalah hasil panen. Nah, kalau sudah, ini kita hubungkan ke hasil panen. Luas lahan, semakin luas lahannya itu akan semakin besar atau semakin kecil hasil panennya. Lalu kesuburan tanah, hasil panen, pemberian pupuk, hasil panen. Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan mereka semuanya ini, kita klik pada panahnya, klik kanan. Di sini luas lahannya memiliki hubungan atau polarity positif pada hasil panen. Jadi semakin luas lahannya, maka hasil panennya akan semakin banyak juga. Lalu kesuburan tanah, semakin bagus tanahnya atau semakin subur tanahnya, maka hasil panennya juga semakin bagus. Lalu untuk pemberian pupuk ini positif juga. Selanjutnya kita buat untuk jumlah permintaan. Ini dipengaruhi oleh penurunan dan kelihatan permintaan. Nah, kalau sudah ini kita hubungkan dengan arrow, lalu kita klik kanan pada tanda panahnya. Di sini penurunan permintaan itu minus, lalu peningkatan permintaan itu adalah plus. Selanjutnya kita buat untuk gagal panen. Itu dipengaruhi oleh cuaca tidak stabil dan hama. Kalau sudah kita hubungan dengan arrow, lalu kita hubungkan adalah positif, ini juga positif. Nah, selanjutnya hasil panen ini juga dipengaruhi oleh gagal panen. Hubungkan, lalu ini adalah hubungannya negatif. Karena kalau gagal panen, hasil panennya juga sedikit. Nah, hasil panen dan jumlah permintaan ini mempengaruhi ketersediaan bahan baku coklat. Nah, kita hubungkan hasil panen, jumlah permintaan. Kalau udah, kita ganti hubungannya, ini adalah positif dan ini negatif. Nah, kalau sudah seperti ini hasilnya,
untuk causal loop diagram. Selanjutnya saya akan membuat untuk stock and flow diagram. Selanjutnya di sini kita akan membuat untuk stock and flow diagram. Di sini sama stepnya. Yang pertama kita ganti initial time-nya jadi 2022 dan ini 2027. Lalu time step-nya 1, unit for time-nya year. Jadi ini setiap pengulangannya yaitu setiap setahunnya satu kali. Kita klik OK. Di sini untuk stock and flow diagram kita memakai rate, row, dan level. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat dengan menggunakan level untuk jumlah permintaan, dan untuk ketersediaan bahan baku. Selanjutnya di sini kita ketahui jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Di sini peningkatan permintaan dan penurunan permintaan ini menggunakan rate. Penurunan permintaan. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, perlu diketahui juga peningkatan permintaan ini juga dipengaruhi oleh variabel dan penurunan permintaan ini juga dipengaruhi oleh variabel. Perlu diketahui bahwa peningkatan permintaan dan penurunan permintaan ini dipengaruhi oleh variabel persentase peningkatan dan persentase penurunan. Untuk membuat persentase peningkatan dan penurunan, kita memakai variabel di sini. Persentase peningkatan. Dan di sini persentase penurunan. Nah, kalau sudah kita hubungkan persentase peningkatan ke peningkatan permintaan dan persentase penurunan ke penurunan permintaan. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya telah buat stock and flow diagram. Di sini diketahui bahwa jumlah permintaan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Dan peningkatan permintaan ini dipengaruhi oleh persentase peningkatan, penurunan permintaan dipengaruhi oleh persentase penurunan. Selanjutnya di sini ketersediaan bahan baku dipengaruhi oleh hasil panen, jumlah permintaan, dan daerah gagal panen. Untuk hasil panen ini dipengaruhi oleh variabel luas lahan, kesuburan tanah, dan pemberian pupuk serta obat. Untuk daerah gagal panen dipengaruhi oleh variabel cuaca tidak stabil dan banyaknya hama. Nah, selanjutnya kalau sudah terisi semuanya, kita lakukan pengisian dengan nilai atau equation. Kita klik equation, kita klik 2 kali pada variabelnya. Di sini untuk persentase peningkatan, unitnya ganti persen, equation-nya 0,1. Lalu persentase penurunan, equation-nya 0,5, unitnya persen. Lalu jumlah permintaan, unitnya diganti ton, equation-nya diganti peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Lalu peningkatan permintaan di sini equation-nya persentase peningkatan dikali 1000 dan unitnya ton. Selanjutnya penurunan permintaan di sini unitnya ton, equation-nya persentase penurunan kali 1000. Lalu untuk ketersediaan bahan baku coklat di sini unitnya ton, equation-nya hasil panen kurangi daerah gagal panen kurangi jumlah permintaan, lalu initial value-nya yaitu 2000. Selanjutnya hasil panen unitnya ton, equation-nya luas lahan tambah pemberian pupuk dan obat ditambah kesuburan tanah. Lalu daerah gagal panen unitnya ton, equation-nya banyak hama ditambah cuaca tidak stabil. Lalu untuk luas lahannya di sini unitnya ton dan equation-nya 0,5 dikali
2049. Kesuburan tanah di sini unitnya tetap ton, equation-nya 0,3 dikali 1049, dan pemberian pupuk dan obat equation-nya 0,2 dikali 2049. Cuaca tidak stabil, equation-nya 0,4 kali 252. Banyak hama, equation-nya 0,6 kali 252. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita simulate. Caranya kita kontrol A, lalu kita klik simulate, kita klik yes, lalu kita kontrol A lagi, kita klik daerah sebelah kiri ini yaitu grafik. Nah, diketahui pada tahun 2022 hingga tahun 2024 terjadi penurunan ketersediaan bahan baku. Lalu pada tahun 2025 hingga 2027 terjadi kenaikan ketersediaan bahan baku. Untuk lebih jelasnya kita klik tabel. Nah, di sini kita lihat pada tahun 2022 ketersediaan bahan bakunya 2000 hingga 2027 ketersediaan bahan bakunya meningkat yaitu sebesar 3.485. Selanjutnya kita akan menuju pada skenario 2. Nah, pada skenario 2 ini kita ganti persentase peningkatannya yaitu sebesar 0,5. Kita klik equation, lalu kita ganti 0,5. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu kita akan simulate. Kita kontrol A, klik simulate. Ya, lalu kita kontrol A lagi, kita lihat grafiknya. Nah, di sini terjadi penurunan ketersediaan bahan baku dari tahun 2022 hingga 2027. Kita lihat pada tabelnya. Nah, di sini terjadi penurunan pada tahun 2022 ketersediaan bahan bakunya 2000 hingga 2027 ketersediaan bahan bakunya yaitu sebesar minus 515. Selanjutnya kita akan menuju pada skenario 3. Pada skenario 3 ini kita ganti persentase penurunannya menjadi sebesar 0,8. Sudah, kita klik OK. Di sini kita ganti persentase peningkatannya jadi ke awal yaitu skenario 1 sebesar 0,1. Kalau sudah, kita kontrol A, kita klik simulate, kita kontrol A lagi, kita lihat grafiknya. Di sini pada skenario 3 terjadi peningkatan ketersediaan bahan baku dari tahun 2024 hingga 2027. Lalu kita klik tabel. Ketersediaan bahan baku 2022 yaitu sebesar 2000 hingga 2027 meningkat yaitu sebesar 6.485. Selanjutnya kita ganti lagi ini menjadi 0,5 dan kita menuju ke skenario 4 yaitu kita ubah pemberian pupuk dan obat. Ini kita ganti menjadi 3.500. Kalau sudah, kita kontrol A, kita klik simulate, kita kontrol A lagi, kita lihat grafiknya. Di sini terjadi penurunan pada tahun 2022 hingga tahun 2023 dan meningkat pada tahun 2024 hingga tahun 2027. Kita klik tabel. Nah, di sini tahun 2027-nya meningkat hingga 4.936. Nah, berikut tadi penjelasan mengenai causal loop diagram dan stop and flow diagram. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya Yupia. Terima kasih untuk rekan saya Devani. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum simulasi komputer dengan judul jurnalnya yaitu optimasi model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah ketersediaan coklat di PT Kakao menggunakan software Pensim. Yang pertama di sini ada abstrak. Nah, abstrak di sini menjelaskan mengenai pengertian dari sistem dinamik itu apa dan juga mengenai permasalahan yang
diambil pada penelitian ini, dan juga di dalam abstrak ini disebutkan mengenai hasil dari penelitian dari keempat skenario, dan diambil satu skenario yang sesuai dengan masalah yang ada pada PT Kakao ini. Nah, yang pertama di sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini mencangkup teori-teori yang digunakan pada permasalahan di modul 3 ini. Di dalam pendahuluan ini terdapat pengertian tentang simulasi dan juga mengenai penjelasan PT Kakao itu sendiri apa, dan juga bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi coklat. Nah, selanjutnya pada pendahuluan juga menjelaskan mengenai software apa yang digunakan pada penelitian ini, yaitu software Vensim. Nah, yang selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian disebutkan pengertian Vensim. Vensim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simpal kasual atau dari pembuatan diagram stock and flow. Nah, data yang dikumpulkan akan diolah menggunakan software Vensim untuk menanggulangi error yang terjadi pada saat proses produksi sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Di dalam metodologi penelitian ini, yang pertama yaitu ada tahap pengumpulan data. Di dalam tahap pengumpulan data ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder yaitu metode penggunaan bahan dokumen, karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri, tetapi peneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Nah, data yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah aktivitas gudang, yang kedua waktu pengukuran, yang ketiga kapasitas yang dapat dipenuhi gudang, dan yang terakhir yaitu data equation faktor mempengaruhi proses produksi coklat. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada causal loop diagram. Nah, untuk causal loop diagramnya bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk yang selanjutnya di sini ada tahap pengolahan data. Berikut ini merupakan flowchart dari penjelasan penyelesaian masalah yang ada di PT Kakao. Di sini di dalam flowchart ini dimulai dari ada studi pustaka, perumusan masalah, studi lapangan. Nah, selanjutnya dilanjutkan pada penetapan batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, selanjutnya dilanjutkan pada pengumpulan data. Datanya tadi ada 4, dan selanjutnya diolah menggunakan software Vensim. Nah, di sini ada verifikasi dan validasi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu selesai. Nah, di sini ada pun penjelasan flowchart penyelesaian masalah optimasi model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah ketersediaan coklat di PT Kakao menggunakan software Vensim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap mulai. Tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian. Yang kedua yaitu studi pustaka. Studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal, maupun peneliti sebelumnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu studi lapangan. Untuk studi lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Nah, untuk yang keempat yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Pada permasalahan di PT Kakao ini, yakni bagaimana cara memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis untuk mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen.
Untuk yang selanjutnya, yang kelima yaitu penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk batasan masalah sendiri diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Dalam hal ini, batasan masalahnya yaitu pemenuhan permintaan konsumen dan kapasitas produksi. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian, agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis untuk mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Nah, untuk manfaat penelitiannya sendiri yaitu PT Kakao dapat memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis. Untuk yang selanjutnya di sini ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses yang dibutuhkan dalam peneliti baik data yang dimiliki PT Kakao maupun data yang berasal dari pengamatan langsung atau observasi dan wawancara dengan karyawan PT Kakao serta data yang diperoleh dari perusahaan. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari historis atau dokumen perusahaan. Untuk yang ketujuh yaitu pengolahan data. Pengolahan data di sini menggunakan software Pensim. Yang kedelapan yaitu verifikasi, yang kesembilan validasi, yang ke-10 hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan peneliti merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Untuk yang 11 atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Di dalam kesimpulan berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, pengujian hipotesis dalam sebuah peneliti serta usulan atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Selanjutnya untuk yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, yang pertama membahas mengenai verifikasi dan validasi. Pada subbab ini ditampilkan data mentah yang akan diolah yaitu berupa teks, tabel, diagram, atau gambar. Perhitungan manual pada data mentah jika ada, dan analisa yang berisi kesimpulan pada proses verifikasi. Nah, yang pertama yaitu verifikasi. Model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Tujuan dari verifikasi adalah untuk membuat hasil kajian yang dilakukan dapat lebih baik berdasarkan kapasitas seorang peneliti. Untuk yang kedua yaitu validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Validasi bertujuan untuk meningkatkan akurasi, mengurangi resiko kesalahan atau kekeliruan dari error dalam data peneliti. Nah, berikut merupakan tabel dari validasi model pada Pensim. Nah, di sini ada tahun, total ketersediaan coklat, yaitu di sini ada data real, ada simulasi. Nah, untuk di sini tahunnya dari 2022 sampai 2027. Nah, untuk rata-rata dari total ketersediaan coklat yang realnya sendiri ada 1.840,8, dan untuk yang simulasinya di sini ada 2.075.000,8 dengan standar deviasi pada total ketersediaan coklat yang realnya yaitu 757,14, dan untuk yang simulasinya yaitu 779,36. Dengan hasil berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, yaitu untuk total E1-nya di sini ada 0,13% dan berdasarkan persen error dari rata-rata empiris data output simulasi untuk E1-nya yaitu 0,03%. Untuk yang kedua di sini ada output simulasi. Sebab ini berisi hasil dari pengolahan data, input data, dan output data ke dalam software. Nah, berikut merupakan model ketersediaan coklat dengan software Pensim. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar berikut.
Nah, untuk pembahasannya di sini ada skenario 1 untuk graph-nya, ketersediaan coklatnya. Di sini ada gambar selected variables. Untuk datanya atau persennya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, untuk analisisnya sendiri di sini pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan pada ketersediaan bahan baku coklat di sini pada dalam ton dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Namun ketersediaan bahan baku coklat dalam ton ini mengalami kenaikan kembali pada tahun 2025 hingga tahun 2027. Nah, di sini juga ada table pad ketersediaan coklat dengan hasil analisis, yaitu dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku coklat pada PT Kakao pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, tahun 2023 sebesar 1.497 ton, tahun 2024 sebesar 1.394 ton, tahun 2025 sebesar 1.691 ton, tahun 2026 sebesar 2.388 ton, dan yang terakhir yaitu tahun 2027 sebesar 3.485 ton. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada skenario 2 untuk graph-nya sendiri bisa dilihat pada gambar berikut dengan hasil analisis, yaitu pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan kondisi kenaikan persentase pemesanan menjadi sebesar 0,5 atau 50%, terjadi penurunan ketersediaan bahan coklat pada tahun 2022 hingga tahun 2027. Nah, untuk table pad-nya ketersediaan coklat bisa dilihat pada gambar berikut dengan hasil analisis, yaitu terdapat kondisi kenaikan persentase pemesanan menjadi sebesar 0,5 atau 50%. Diketahui pada tabel di atas terjadi penurunan kesediaan bahan baku coklat pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton. Untuk tahun 2023 sebesar 1.497 ton. Tahun 2024 sebesar 994 ton, tahun 2025 sebesar 491 ton, tahun 2026 sebesar min 12 ton, dan tahun 2027 sebesar minus 515 ton. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada skenario 3 untuk graph-nya bisa dilihat pada gambar berikut dengan hasil analisis, di mana terdapat kondisi penurunan coklat pada tahun 2022 hingga tahun 2023 dan peningkatan pada tahun 2024 hingga tahun 2027. Nah, untuk table pad-nya sendiri bisa dilihat pada gambar berikut dengan hasil analisisnya, yaitu terdapat kondisi penurunan persentase pemesanan menjadi sebesar 0,8 atau 80%, terjadi penurunan ketersediaan bahan baku coklat pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar 1.497 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.694 ton, terjadi peningkatan pada tahun 2025 sebesar 2.591 ton, dan pada tahun 2026 sebesar 4.188 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 6.495 ton. Untuk skenario yang terakhir yaitu skenario 4 untuk graph-nya bisa dilihat pada gambar berikut dengan hasil analisis dapat disimpulkan terdapat kondisi peningkatan awal sebesar 2.000 menjadi 3.500 dan terjadi penurunan kesediaan bahan baku coklat pada tahun 2022 hingga tahun 2023 dan peningkatan pada tahun 2024 hingga tahun 2027. Untuk table pad-nya ketersediaan coklat bisa dilihat pada gambar berikut dengan hasil analisis, yaitu terjadi kondisi peningkatan yang awalnya sebesar 2.000 menjadi 3.500 dan terjadi penurunan kesediaan bahan baku coklat pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2023 sebesar
1.787,2 ton, peningkatan pada tahun 2024 sebesar 1.974,4 ton atau dibulatkan menjadi 1.975 ton, dan pada tahun 2025 sebesar 2.561,6 atau dibulatkan menjadi 2.562 ton, dan pada tahun 2026 sebesar 3.548,8 ton atau dibulatkan menjadi 3.549 ton. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada analisa output. Di dalam hasil analisa output sendiri menjelaskan mengenai apa yang ada pada skenario 1, skenario 2, skenario 3, dan skenario 4. Nah, berdasarkan hasil output pada keempat skenario di atas, skenario pertama yang dipilih dengan ketersediaan bahan baku coklat pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, tahun 2023 sebesar 1.497 ton, tahun 2024 sebesar 1.394 ton, tahun 2025 sebesar 1.691 ton, dan tahun 2026 sebesar 2.388 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 3.485 ton. Skenario tersebut dipilih karena tidak terdapat penurunan ketersediaan bahan baku coklat yang signifikan, sehingga bahan baku coklat pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan dan produksi coklat dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk yang terakhir yaitu di sini ada kesimpulan. Pada penelitian ini dilakukan pada PT Kakao yang belum dapat memenuhi permintaan konsumen secara maksimal, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis untuk mengetahui skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Dan berdasarkan hasil output dari keempat skenario di atas, skenario pertama dipilih dengan ketersediaan bahan baku coklat pada tahun 2022 sebesar 2.000 ton, tahun 2023 sebesar 1.497 ton, tahun 2024 sebesar 1.394 ton, tahun 2025 sebesar 1.691 ton, dan tahun 2026 sebesar 2.388 ton, dan tahun 2027 sebesar 3.485 ton. Dan skenario tersebut dipilih karena tidak terdapat penurunan ketersediaan bahan baku coklat yang signifikan, sehingga bahan baku coklat pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan dan produksi coklat dapat berjalan secara baik. Dan saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian untuk selalu mengkaji ulang data yang digunakan agar output yang dihasilkan hasilnya dapat lebih akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sekian penjelasan dari laporan praktikum simulasi komputer dengan judul jurnalnya yaitu optimasi model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah ketersediaan coklat di PT Kakao menggunakan software Vensim. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.